Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat header yang profesional hanya menggunakan Elementor yang gratisan. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Eris di channel Om Eo. Nah, di video sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana membuat header yang profesional menggunakan Elementor Pro. Nah, bagaimana kalau kita membuat header hanya menggunakan Elementor gratisan? Apakah kita bisa menambahkan navigasi menu atau menambahkan website logo seperti fitur yang ada di Elementor Pro? Bagaimana caranya? Ikuti video tutorialnya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di desktop. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jadi kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload video-video terbaru nantinya. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung ke tutorialnya. Seperti yang kalian lihat di sini, saya masih menggunakan Elementor versi 2913 ya. Kalau kalian juga bisa menggunakan versi 2914 itu terserah. Karena saya tidak update Elementornya. Nah, lalu juga di sini ada versi 301 ya. Ini versi terbaru nih sekarang. Nah, kenapa saya tidak update? Karena ada beberapa komentar yang saya baca di beberapa forum Elementor dan juga beberapa grup Facebook Elementor. Elementor versi 3 ini masih memiliki bug ya, di mana tampilan itu bisa berubah dan beberapa fungsi dari fitur yang sudah kalian desain tampilannya itu tidak bekerja gitu. Nah, jadi saya putuskan saya tidak mengupdate ke Elementor versi 3 ya. Jadi saya tetap di versi 2913 atau 2914 itu kita masih stabil ya, seperti itu. Oke, nah pertama yang harus kalian lakukan ya. Oh ya, saya di sini menggunakan tema ya. Itu hello ya. Tema hello atau tema default bawaan Elementor. Oke. Nah, lalu plugin. Nah, plugin bagaimana kita bisa mendapatkan fitur pro ya untuk header dan footer itu, tapi tidak menggunakan Elementor yang pro gitu. Mungkin kalian hanya menggunakan Elementor yang versi gratis seperti saya sekarang. Nah, caranya adalah kita memerlukan satu plugin tambahan ya bernama header footer khusus untuk Elementor. Nah, caranya bagaimana? Kita klik tambah baru ya, klik tambah baru. Kalian ketik di sini header footer. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan tampil Elementor header, footer, dan block template ya. Nah, kalian klik pasang sekarang. Nah, lalu kalian pilih aktifkan. Oke. Plugin Elementor header dan footer block sudah aktif ya. Nah, di sini ya, di template sebelumnya, di video sebelumnya kan kita menggunakan Elementor Pro. Nah, di sini kita tinggal pilih Team Builder. Tetapi karena kita menggunakan Elementor yang gratis, ini tidak akan berfungsi seperti itu. Jadi kalian harus memiliki Elementor yang versi Pro. Nah, tetapi jangan khawatir. Caranya adalah kita pilih Add New ya. Di menu kiri ini kita pilih Add New. Nah, di sini kalian pilih Section. Lalu kalian pilih, kalian kasih nama ya. Bebas namanya apa. Nah, lalu kita create template. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ya, ini sudah jadi ya sectionnya ya. Saya kasih nama header free gitu. Kalian bebas mau ngasih namanya apa. Nah, seperti yang kalian lihat nih Pro, ini digembok nih, nah kan, digembok. Tuh, nav menunya digembok. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau memasukkan fitur Pro ini ke header seperti tutorial sebelumnya ya, menggunakan header di Elementor Pro. Kalian bisa lihat di videonya di atas. Oke? Kalian bisa lihat videonya di atas kalau kalian belum nonton. Oke, nah sekarang kalian tinggal pilih tambah baru ya, plus, lalu pilih section ya. Nah, seperti yang biasa saya akan menggunakan duplikat ya. Jadi untuk logo satu, untuk menu satu, atau untuk satu lagi mungkin button search atau button social media, itu kalian bebas berkreasi ya. Nah, untuk layout default box ini ya, default box dari column ini, dari section ini kalian bisa pilih
mau itu full width kah atau kalian pilih yang box ya. Jadi kolomnya ini bagus susunannya atau bebas lah kalian lebih senang yang mana, mau yang full width atau yang box. Kalau saya masih pilih yang box. Untuk column gap di sini saya tetap pilih no gap ya. Lalu untuk height, nah di sini ini heightnya saya tetapin, tidak ada banyak yang berubah di sini. Overflow juga saya tidak ada pergunakan apa-apa, settingannya tetap default ya seperti ini. Lalu untuk column ya di sini di bagian column kalian klik. Di sini column width ya, saya mungkin akan kasih 25 untuk logo. Lalu di sini untuk yang tengah mungkin 55 atau 56 atau 55 ya. 55 mungkin. Nah, di sini mungkin untuk tombol search ya biasanya kecil aja itu. Itu ya 19 lah. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini hasilnya gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau terasa ini terlalu besar ya kalian tinggal kecilin ya, kurangin 20 misalnya ya. Oke. Lalu, nah tadi kan kita sudah install yang namanya plugin header dan footer ya, plugin header dan footer. Oke. Di sini ya kalian pilih atau kalian scroll ke bawah ya. Nah, di sini nih plugin tadi ya, plugin tadi. Nah, di sini ada retina image, copyright, navigation menu ya kan, site logo, search. Nah, kalian masukin site logonya dulu. Drag ke sini. Nah, di sini kenapa gambarnya nggak muncul? Karena kalian belum update atau belum mengkostumasi website kalian ini logonya apa. Ya ini sementara kita coba publish. Kita kembali ke exit dashboard ya. Pengaturannya tuh di sini nih, tampilan sesuaikan. Nih ya. Di sini ada identitas situs. Kalian pilih logo. Ya, misalnya logo kalian mau upload ya. Ini saya upload sebentar ya. Nah, ini saya sudah upload ya logonya ya. Nah, sekarang coba kita terbitkan ya di sini. Nah, sekarang kita coba edit lagi ya. Kita edit lagi ini ya. Kita kembali edit with Elementor. Nah, dia sudah masuk nih di sini ya. Nah, ini nanti kalian ini abaikan saja dulu ya karena ini nanti kita akan rubah ya. Jadi jangan khawatir, jangan terfokus ke sini, oke? Kalian fokus ke sini, ke bagian ini. Nah, secara otomatis dia akan mengambil logo yang sudah kalian simpan tadi ya. Oke, nah sekarang kita pilih scroll lagi ke bawah, kita akan menambahkan menu. Dan pastikan kalian sudah membuat menu kalian sendiri ya. Kalian bisa lihat bagaimana cara mengatur menu ada di video saya yang satu ini. Oke? Nah, kalian bisa ikutin video itu. Nah, sekarang kita pilih navigasi menu. Ini kita seret ke sini. Tuh, ini adalah menu-menu yang ada di website saya, gitu, yang sudah saya atur ya. Nah, sekarang kita tinggal hanya mengatur posisinya saja ya. Itu bisa di bagian sebentar. Nah, nih di bagian layout ya. Nah, kalian pilih alignment itu di right ya. Biasanya biar agak ke kanan seperti itu. Lalu jika kalian memiliki submenu nanti bisa diatur di bagian ini ya. Nah, ini sekarang sudah ada di bagian menu ya. Di bagian di alignmentnya itu adalah di kanan. Nah, lalu untuk ini apa namanya tombol search ya, tombol search. Nah, kita pilih lagi. Scroll ke bawah ya, header footer block ya, pilih bagian menu search. Nah, misalnya ini kalian mau pakai menu search di sini. Di sini pilih mau input box atau icon ya. Nah, misalnya saya pilih icon. Oke. Nah, untuk icon lalu di bagian color ya kalian bisa style lah. Nah, ini coba kita update dulu. Ya, lalu kita coba lihat. Nah, ya. Jadi akan seperti ini nih. Nih, Yummy ya kan. Ini ada tombol search. Nah, kalau misalnya ini terlalu besar ya kalian tinggal edit lagi gitu. Nah, ini kita edit nih misalnya ini column width ya kan defaultnya widget space
Ini bisa dirubah-rubah ya. Nah, misalnya ini mungkin 15, ya kan? Lalu widget space-nya misalnya 20, ya. Coba kita refresh, kita update. Nah, jika ini terlalu panjang, ya tinggal digeser. Misalnya ini 25. Nah, lalu update. Coba kosongin, default aja. Ya, kita coba refresh. Nih, seperti ini ya. Ini bisa disetel lagi nih, misalnya ke terlalu besar atau terlalu panjang ya, terlalu lebar gitu. Ya 20 lah. Misalnya update. Nah, agak nutup ya, berarti 22 misalnya. Nah, oke, kita reload. Oke, seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, lalu di bagian menu ini ya, itu kalian bisa mungkin typografinya ya. Nah, hiding color nya hijau atau text colornya hijau deh, bisa nggak? Ya, ini link hovernya misalnya warnanya hijau. Oke, link hover color warnanya merah misalnya seperti ini. Kita coba update, kita lihat. Ini ya, seperti ini. Nah, sekarang setelah ini jadi ya, coba kita close ya, exit dashboard ya. Oke, nah kita sudah ada di halaman ini ya sekarang. Nah, kita seperti yang kalian lihat di sini ada section ya. Di sini sudah ada yang kita buat tadi. Nah, bagaimana cara kita nambahin gitu. Nah, ini coba kita buat ya, misalnya semua halaman ya. Lalu kita bikin ini deh, bot ya. Coba kita lihat di sini contoh. Nah, ini kan masih pakai default nih seperti ini. Ini kita edit halaman dulu. Lalu di sini template. Nah, kalian perhatikan di sini. Atribut halaman. Nah, pilih yang Elementor Canvas ya, lalu kita perbarui. Coba kita tampilkan. Nah, jadinya seperti ini nih Elementornya. Oke. Nah, coba kita edit halaman ya, kita pilih edit with Elementor. Nah, anggaplah ini halaman kalian gitu. Ini belum ada headernya sama sekali ya kan? Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama kita tambahin dulu nih di sini ya, tambah plus, lalu pilih di sini add template. Di sini ada my template. Ini ada header free ya. Kalian insert. Do you want to also import document settings? Import may override previous settings. Yes aja. Kita coba ya. Nah, di sini ada muncul nih seperti ini header ya kan? Lalu kita update, coba. Nah, coba kita view page. Ya, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita akan hilangkan ini. Ini sunting. Ya, bot ini adalah Elementor Canvas. Kita perbarui. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada muncul nih. Tapi kan ini kurang enak ya ngelihatnya karena tidak ada space gitu ya. Kalian tinggal pilih edit with Elementor gitu. Nah, ini ya tinggal kalian kasih atur lagi ya. Misalnya ini di bagian ini terlalu gede atau terlalu kecil ukurannya. Nah, ini bisa kalian kecilkan untuk resolusi gambar.
atau full. Ini ada di left misalnya, style, width-nya. Nah, kalian atur di sini ya. Mau berapa pixel gitu. Misalnya kita pakai pixel deh, hitungannya pixel. Kita coba misalnya segini deh, ya kan? Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Lalu di bagian ini, bagian section ini ya, advance-nya misalnya kita kasih padding, misalnya di top-nya 20, ya kan? Nah, bottom-nya misalnya 10. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik update. Coba kita lihat. Oke, ini adalah contohnya ya. Seperti ini. Oke. Nah, kita coba sorry. Kita lihat lagi ini halaman about-nya ya. Nah, ini sudah berubah ya. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau tambahin atau mau diedit lagi ya, itu bisa gitu ya. Jadi kayak ini ya. Di sini kan defaultnya dia nggak ada color. Kalau kalian mau nambahin color ya bisa dari style, background, color. Nah, jadi hijau misalnya. Atau kalian mau rubahnya warnanya warna putih ya. Atau warnanya agak gelap ya, itu bebas. Nah, kalau misalnya putih ya putih seperti ini. Kalau misalnya ada yang lain, background overlay, misalnya ada nggak box shadow ya, dikasih shadow, ya seperti ini ya. Nah, kita kurangin lah blurnya, spreadnya juga. Ya kalau mau ditambah juga nggak apa-apa. Nah, misalnya seperti ini ya. Ada kebiru-biruan seperti itu. Kita lihat aja. Tuh. Jadi headernya itu ada terlihat perbedaannya. Ada garis ya kayak gitu. Ya, kalau mau dirubah lagi tinggal dirubah aja. Misalnya warna hijau. Update. Nah, jadi ada shadow di sini, ada pemisah. Oke. Nah, lalu untuk menu ya, drop down menu. Nah, drop down menu itu bisa kalian atur ya, bisa kalian atur. Ini kita close dulu. Di bagian tampilan ya, menu ya di sini. Nah, contoh misalnya saya kasih apa ya? Drop down. Nah, jika sudah kalian buat, kalian tinggal geser saja ke sini. Nih. Ya. Biar dia menjadi drop down ya. Caranya kita simpan, lalu kita lihat di bagian template, save template ya. Ini. Lalu kita pilih tampil. Nah, di sini ada tulisannya nih. Nih ya kan? Sudah muncul nih sub menu. Nah, begitu juga kalau misalnya di bagian halaman ya. Sebagai contoh about tadi ya, about tadi. Nah, kita klik tampil. Nah, di sini sudah ada drop down menu, ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, cara bagaimana membuat header yang terkesan menggunakan Elementor Pro, ya kan? Padahal kita menggunakan plugin yang gratisan semuanya. Nah, jadi kalian bisa customize lagi atau kalian bisa desain lagi header kalian, ya. Kalian bisa testing, kalian bisa eksperimen lagi menggunakan plugin header and footer tadi ya. Nah, kalian juga bisa cek dulu tampilannya itu di handphone seperti apa ya. Kalau kalian mau rubah, kalian bisa klik di sini Edit with Elementor ya. Atau kalian pilih Exit to Dashboard, lalu pilih yang template, Save Template, Header. Kalian pilih Edit with Elementor ya. Nah, ini lalu pilih bagian
preview di sini, mobile. Nah, ya. Ini kan bagian mobile nih. Ini menunya seperti ini kegedean dari kalian tinggal atur ya. Nih. Kalian ke bagian style atau ke bagian column width ya, misalnya column width bagian gambar ini ya, kolom ini ya. Kalian pilih ke style ya, width-nya. Nah, dikecilin misalnya. Misalnya untuk di mobile itu kecil seperti ini. Lalu bagian konten kita pilih aja ke bagian alignment-nya ini di left ya kan. Nah, lalu untuk bagian menu hamburger ini. Nah, kalian mau masukin di mana? Mau masukin di pinggir sebelah sini itu bisa. Kalian tinggal pilih atur column width-nya. Ya, di sini misalnya 10% kekecilan, 25% atau 50%. Nih, column width-nya. Lalu ini juga bisa diatur nih column width-nya, misalnya 50. Tuh, jadi dia seperti ini ya. Oke, ini kita pilih column width-nya. So ya, di bagian column ini misalnya 70. Oke, nah di bagian ini column ya. Column ini 70 misalnya. Lalu di bagian gambarnya ini kita besarin pixel ya, pakai pixel misalnya. Ini misalnya seperti inilah. Ya kan? Nah, terus di bagian ini column-nya enggak 50, misalnya 25. Nah, tetapi dia jadinya seperti ini nih, ya kan? Enggak kelihatan bagus gitu. Nah, misalnya default deh 0. Nah, atau yang ini kalian rubah ke default lagi. Misalnya 0 pixel, ya kan? Terus di bagian column ini kita rubah ke 0 seperti ini. Yang bagian column ini ya kalian juga bisa rubah ke 0. Misalnya. Oke. Terus di bagian header default ya. Nah, ini kan agak sedikit bagus ya. Nah, seperti ini. Tinggal kalian mengaturnya aja ya. Kayak ini width-nya kita kecilin. Ya, misalnya seperti ini. Oke. Nah, untuk tombol search ini ya, macam ini juga bisa dirapikan. Nih, seperti ini. Drop down ini bisa diubah lagi. Ya, di bagian drop down. Terus untuk bagian ini yang di mobile ini ya, apa sih namanya saya bilang menu ya, menu hamburger. Kalian coba cari dulu ada nggak di sini posisinya, ya kan? Posisinya ini nggak ada nih posisinya, ya nggak ada di bagian ini nggak ada. Nah, coba kita di bagian hamburgernya. Coba di bagian padding ya, mungkin di bagian padding kita tambahin misalnya 10 atau 35 misalnya atau 40. Nah, jadi dia agak menggeser ya kan, agak digeser. Lalu misalnya kurang ya tanggal tambah lagi 65 misalnya. Nah, kalau ini kan keluar dari column ya, ini posisinya keluar nih. Kalian tinggal pilih edit column. Coba kita sesuaikan jadi 65 juga gitu. Nah, ternyata hilang gitu kan. Berarti nggak bisa. Kita balikin aja ke 0. Layoutnya di sini width-nya kita ganti. Misalnya 45. Kegedean 25. Nah, berarti ininya kita rubah bagian drop down-nya. Di sini ke 60 atau 58. 55. Nah, 55 ya. Nih, seperti ini. Oke. Nah, di bagian search ini bisa di hidden ya, bisa di hidden ini sebenarnya. Coba di icon size juga bisa diganti kalau mau digedein ya. Nih. Oke. 35 kegedean. Nah, sekarang kalau kita mau hapus ini ya supaya tidak tampil di desktop, di mobile, caranya pilih responsive hide on mobile. Nih.
dia akan tidak tampil ya. Nah, lalu klik update. Nah, ini juga bisa disesuaikan lagi nih, misalnya padding di bagian right ya. Right-nya ini misalnya 15, sorry, kok bagian top, sorry. Sorry, salah. Ini bagian right misalnya 15 atau minus. Ya kan? Bagian left-nya misalnya 20 atau 10 misalnya. Nih, ya, seperti ini. Jadi kalian bisa sesuaikan. Terus ini menu ya, drop down juga udah jalan nih menunya, drop down ya. Lalu ya kita lihat di bagian tablet. Sorry, kita lihat di bagian tablet responsif. Ya di bagian ini kita pilih tablet. Nah, di sini kalau di tablet dia menunya jadi ke tengah, ya kan? Tuh. Terus di menu search-nya juga ada muncul gitu. Kalau mau dihilangin gimana ya, tinggal show hide on tablet gitu ya. Kalian tinggal sesuaikan lagi yang untuk menunya, posisinya. Kalau tidak mau ditunjukkan di bagian tablet. Nah, kalau misalnya mau ditunjukkan ya tinggal dibuat aja seperti ini lagi, klik update. Oke. Nah, jadi untuk ngeceknya ya, bagaimana cara ngelihatnya ya, kalian pilih nih, misalnya kita klik exit dashboard, kita pilih laman kita ya. Misalnya contohnya tadi about ini ya, atau coming atau kontak privacy. Tampil lah, kita coba tampil, kita klik open link new tab, ya kan. Nah di sini kan ini menunya sudah ada menu-menu, submenu, kontak dan segala macam. Nah di kontak ini nanti kalian tambahin ya, tambahin edit laman. Nah kekurangannya adalah kalian tidak bisa menambahkan assign template kita tadi ke semua halaman Elementor kalian. Nah, jadi kalian harus edit laman itu dan menambahkannya secara manual satu persatu, seperti itu. Itu kelemahan dari Elementor basic ya, walaupun kita sudah menggunakan header ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak mau capek, ya kalian bisa beli yang Elementor Pro. Nah, kalau misalnya menurut kalian tidak ada masalah, ya udah tinggal tambahin satu persatu, seperti itu ya. Nah, jadi ya di sini kalian tinggal testing lagi ya. Nah, cara ngelihatnya itu gampang, bagian handphone. Klik kanan, inspect. Lalu kalian pilih yang di sini ya. Nih, device-nya. Nah, kalian pilih device-nya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kalian bisa pilih nih bagian responsif. Nah, di sini kan kelihatannya ini di mana sih, apa? Nggak sesuai dia, nggak ke kanan. Terus search-nya juga masih muncul nih. Nah, kesalahannya di mana? Nah, kita coba inspeksi lagi sekali lagi ya. Kita pilih edit with Elementor. Nah, ini halamannya kita close ya, kita tambah baru ya mungkin. Di sini ada selection, lalu kita pilih kita tambah baru, kita masukin di sini template, insert, yes. Nah, ini ya. Lalu update. Nah, lalu kita setting lagi ya. Di bagian tablet, di bagian mobile, seperti ini ya. Seharusnya ini sudah work ya. Coba kita lihat. Inspect. Nah, headernya sudah work nih, ya kan? Nah, tetapi ada masalah nih di bagian oh enggak, udah bekerja ya sudah bekerja headernya kayak gini. Nah, jadi menu header kita di mobile sudah work gitu. Berarti kalian harus edit, misalnya tadi tidak work, kalian pilih edit with Elementor ya, kalian tinggal tambahin ulang gitu ya. Kita ulangi sekali lagi kayak gitu. Itu adalah solusi yang bisa saya berikan kayak gitu ya.
Oke, teman-teman, sampai di sini video tutorial tentang bagaimana membuat header yang terkesan memiliki fitur Pro ya, hanya menggunakan Elementor yang gratisan. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, nah jadi seperti itu cara bagaimana kalian bisa membuat header yang terlihat lebih profesional seperti kalian menggunakan Elementor Pro padahal kalian menggunakan yang gratisan. Kita hanya perlu menambahkan plugin header dan footer untuk Elementor tadi ya. Kalian bisa customize lagi, kalian bisa edit lagi, kalian bisa desain lagi seperti itu. Kalian bisa oprek lah kayak gitu. Jadi itu solusi yang bisa saya berikan sama kalian kalau kalian menggunakan Elementor yang gratis gitu ya. Oke, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jadi kalian tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru. Oke, sampai jumpa lagi.